Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada waktu di tempat ini yang insya Allah barokah dalam rangka menuntut ilmu, yang mana berkumpulnya kita di tempat ini ada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita teladan terbaik umat muslim sedunia sepanjang masa, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Sheila Nurtariza Haju untuk membawakan kultum singkat tentang psikoterapi dalam Islam. Para teman-teman sekalian, perawatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental seseorang disebut sebagai psikoterapi. Prinsip dan praktik Islam dapat digunakan sebagai dasar-dasar psikoterapi yang efektif. Karena pada dasarnya mereka yang memiliki iman yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan pada qada dan qadar atau ketentuan dan takdir Allah dapat membantu seseorang merasa tenang dan lebih mudah menerima cobaan hidup. Selain itu, ada dua cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berdoa dan juga berzikir. Ini dapat memberikan ketenangan pikiran dan membantu mengatasi stres dan depresi oleh seseorang yang mengalaminya. Jika seseorang menerapkan prinsip-prinsip moral dan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka dapat merasa lebih puas dan damai dalam hidup mereka. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami kecemasan sosial dapat mencari bantuan melalui terapi kognitif berbasis Islam. Terapis dapat membantu individu tersebut untuk merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang relevan dan mempraktikkan keterampilan sosial dengan pedoman etika Islam. Misalnya, ketika seseorang merasa cemas tentang menghadiri pertemuan sosial, terapis dapat meningkatkan mereka pada ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang keberanian dan juga ketabahan. Dengan bantuan terapi, individu tersebut dapat mengatasi rasa cemas dan menghadiri acara tersebut dengan rasa percaya diri. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 286 berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengajarkan kita untuk percaya pada kemampuan sendiri dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidup kita. Dalam perbandingan dengan psikoterapi konvensional, psikoterapi berbasis Islam menekankan pada hubungan yang lebih erat dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai moral dan etika serta praktik-praktik agama sebagai sumber kekuatan dan dukungan dalam mengatasi masalah kesehatan mental. Ini dapat memberikan pendekatan yang holistik dalam perawatan kesehatan mental seseorang. Dengan memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip psikoterapi dalam Islam, kita dapat mengintegrasikan iman dan praktik keagamaan dalam perawatan kesehatan mental kita sendiri, sehingga kita dapat mencapai keseimbangan dan ketenangan batin yang lebih besar. Dalam mengakhiri kultum kita pada hari ini, mari kita merenungkan kembali apa yang telah kita bahas. Kita telah menjelaskan tentang pentingnya psikoterapi dalam Islam, dengan menyoroti gagasan utama bahwa iman dan moral serta etika dapat menjadi dasar yang kuat dalam mengatasi kesehatan mental.
Pada titik ini, mari kita mempertimbangkan untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita menghadapi kesulitan dan juga cobaan, mari kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan doa dan zikir dan menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai etika dalam moral Islam. Saya mengajak kita semua untuk mencari pertolongan ketika membutuhkannya, baik dari Allah, terapis, keluarga, dan teman-teman yang peduli. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 286 tadi, bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ingatlah bahwa setiap masalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapinya. Sebagai penutup, saya mohon maaf jika ada kata-kata atau pemahaman yang kurang tepat dalam kultum ini. Semoga isi kultum ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan membantu memperkuat kesehatan mental serta iman kita. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Saya berharap kita semua dapat menjalani hidup dengan penuh kedamaian, ketenangan, dan juga kebahagiaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.